Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Bu. Nama saya Rifaldi dari Universitas Negeri Padang Bu. Nah, tujuan saya di sini Bu untuk mewawancarai tentang kegiatan pramuka di sekolah ini Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah memberikan atau meluangkan waktunya untuk saya Bu. Terkait lebih lanjutnya Bu, saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri Bu. Oke, baik, terima kasih ya karena sudah memilih ide Ibu untuk sebagai tempat observasi. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama Mira Iriani. Di sekolah ini saya selaku kepala ketua majelis gugus depan atau disingkat dengan Gudep Kamabigus ya, Kamabigus SD Negeri 38 Buaya. Yang sekolahnya ini beralamat di Jalan Pondok Pinang, Kelurahan Buaya. Nah, untuk menjabat sebagai Kamabigus di sekolah ini itu saya sudah menjalaninya selama 4 tahun. Baik Bu, terima kasih atas perkenalan dirinya Bu. Langsung saja Bu. Di sini saya ingin mewawancarai yang pertama terkait profil gugus depan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu, apakah gugus depan di sekolah ini masih aktif Bu? Oke, baik. Gudep di sekolah kita ini alhamdulillah sampai saat ini masih aktif. Gudep kita ini berdiri di tahun 1996, itu mulai pertama kalinya aktif dan mulai berjalan, yang mana pada saat ini Gudep ini ada memiliki jumlah peserta didik sebanyak 63 orang, yang mana aktifnya itu untuk pasukan penggalang. Jadi di Gudep ini kita aktif untuk pasukan penggalang, sementara yang siaga itu belum ada kita memiliki peribukan siaga. Nah, kalau mengenai struktur organisasi itu kita Kamabigus itu berkoordinasi dengan Kamabila. Nah, di bawah Kamabigus kita ada pembina, yang mana pembina ini terdiri dari guru-guru yang ada di satuan ini, kemudian juga pelatih ini kita karena keterbatasan ilmu dan keterampilan dari kita pembina di sini, kita tambah dengan tenaga dari luar sekolah. Nah, ini kalau untuk tingkatan tadi udah Ibu sampaikan juga bahwasanya kita di sini baru punya pasukan penggalang. Oh baik Bu, terima kasih. Yang selanjutnya pertanyaannya tentang pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, pelaksanaan kegiatan pramuka di sini Ibu mengadakan latihan pramuka itu sekali seminggu, yaitu pada hari Sabtu. Nah, kegiatannya rutin itu berupa latihan teknik kepramukaan, kemudian latihan keterampilan kepramukaan, dan juga dari materi kepramukaan juga ada sejarah kepramukaan. Nah, kegiatan latihan ini kita buat dan kita laksanakan itu mengacu kepada syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus pramuka penggalang yang ada di satuan kita ini, yang mana metode pembinaan yang dilakukan adalah latihan keterampilan, kemudian ada game atau permainan, dan juga dalam waktu terjadwal itu juga kita adakan perkemahan atau penjelajahan. Nah, itu untuk ajang menguji materi yang sudah diajarkan. Kalau untuk kegiatan perkemahan atau lomba, biasanya kita, karena kita Gudep ini ada di bawah naungan Kuaran, itu kita mengikuti jambore ranting atau lomba tingkat yang dilaksanakan oleh Kuaran 11 Kota Tangah, dan juga lomba secara mandiri itu kita ikuti dari Gudep penggalang atau penegak yang ada, seperti contoh
lomba jumpa selang yang diadakan oleh SMP 34 atau juga SMP 32 Padang. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sarana dan prasarananya Bu. Kalau mengenai sarana prasarana yang jelas, selaku lulus depan kita tentu punya sarkas wajib ya, seperti tenda, tali tongkat, tali itu adalah sarana yang harus dimiliki oleh sebuah budep untuk kelengkapannya untuk menunjang latihan. Kemudian untuk kegiatan perkemahan, selain itu kita juga memiliki alat-alat perkemahan, alat memasak, alat-alat tenda, terpal dan segala macam itu juga kita miliki. Nah, kalau dikatakan sudah memadai, kalau dari segi orang umum itu sebenarnya belum memadai, tapi karena kita biasanya anak pramuka ini kalau yang kurang itu bisa dicukupkan. Nah, kita punya keterampilan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Jadi kita bisa maksimalkan sehingga itu saat kegiatan itu bisa tetap terlaksana dengan sarana yang ada di sekolah kita. Baik Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran pembina dan dukungan sekolah Bu terhadap kegiatan pramuka ini? Peran pembina dan dukungan sekolah di kegiatan ini yaitu ya, kalau pembina itu sudah jelas itu kita mendampingi pembina, mendampingi bagaimana anggota pramuka kita itu berkembang potensinya, berkembang terbentuk karakternya. Kemudian dukungan sekolah ya seperti itu tadi, kita dengan adanya latihan yang rutin untuk anak-anak kita, kemudian tentu kita ingin menguji juga apakah bagaimana keterserapan materi yang mereka dapatkan di latihan. Mereka kita ikutkan dalam perlombaan atau perkemahan bersama, mungkin awalnya dulu skala kecamatan. Untuk selanjutnya Bu, apa kendala dan tantangan dalam kegiatan ini Bu? Kendala dan tantangan yang kita hadapi saat ini di kegiatan kepramukaan ini adalah yang pertama sekali itu kompetensi pembina kita di materi kepramukaan. Kenapa? Pembina kita ini kan dari guru yang walaupun mereka itu pas waktu tamat PGSD ada diberikan KFB itu kan sudah lama sekali, sementara zaman terus berkembang, teknologi juga sudah maju, mereka belum dapat pembaruan. Jadi untuk di latihan-latihan pramuka, kalau materinya itu saja, tentu minat anggota untuk mengikuti latihan tentu jauh berkurang. Maka akhirnya peserta kita ini, anggota pramuka kita ini ya, untuk dalam latihan itu mereka berkurang seperti itu. Jadi kita tidak yang pembina pramuka kita ini belum ada update ilmunya. Nah, jadi itu yang kita hadapi sekarang. Nah, baik Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang kendala dan tantangan Bu. Nah, sekarang apa dampak dan manfaatnya Bu terhadap kegiatan ini? Kalau kegiatan pramuka ini tentu memiliki dampak dan manfaat yang besar sekali, terutama bagi anggota pramuka yang mana saat ini mereka berada di usia SD ya, umur 10 sampai 15 tahun. Nah, umur sekian itu anak-anak SD ini mereka butuh panggung untuk melatih percaya diri, untuk melatih disiplinnya, untuk melatih tanggung jawabnya. Nah, di kegiatan pramuka inilah itu bisa kita sediakan. Contohnya dengan mereka belajar berlatih kepemimpinan, belajar mengelola regunya, kemudian ada kompetisi antar regu saat mereka latihan. Kemudian bagaimana mereka mengajak kawan-kawan di regu untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh pembinanya.
Nah itu merupakan salah satu manfaat. Nah kemudian kegiatan pramuka ini sangat mempengaruhi karakter siswa kita di sini, terutama itu sikap percaya dirinya, sikap kepemimpinan, tanggung jawab dan disiplinnya itu sangat pengaruh sekali karena sepanjang yang kita lihat anak-anak yang ikut kegiatan pramuka itu mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah itu dan perubahan karakter tersebut itu adalah perubahan positif yang luar biasa yang dialami oleh anak-anak kita sebagai anggota pramuka. Baik Bu, ini yang terakhir Bu. Harapan dan pengembangan terhadap kegiatan ini Bu untuk kedepannya Bu, bagaimana Bu? Saya selaku Kamabigus tentu sangat berharap ya untuk pengembangan gugus depan kita ini. Yang pertama sekali tentu kita harus mengisi kemampuan pembina terlebih dahulu ya. Kita isi kemampuan pembina dengan kompetensi kepramukaan ini. Jadi tentu harus ada mereka ini mengikuti pelatihan kepramukaan. Nah itu salah satu harapan saya. Kemudian mungkin untuk penganggaran di di pengadaan sarana prasarana kepramukaan juga harapannya bisa lebih leluasa sekolah menganggarkannya itu kepada pemangku kebijakan mungkin untuk kedepannya bisa lebih memikirkan ini. Mungkin itu saja untuk pengembangan. Harapannya nanti ada pelatihan bagi guru, contohnya di KMD mungkin perlu lebih banyakkan proporsi untuk peserta yang akan mengikuti KMD. Kalau biasanya ada kuota sekian orang per kecamatan mungkin bisa sekian orang per sekolah begitu ya. Karena umumnya guru-guru kita tidak memiliki basic kepramukaan. Baik Bu, mungkin itu saja wawancara pada siang hari ini Bu. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah kepramukaan Bu. Mungkin cukup itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.